Prime, podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo semuanya, balik lagi di What's Trending yang hadir khusus setiap hari Jumat nih. Kali ini Lea mau ngebahas upah minimum naik 6,5%, layak. Nah, kenaikan rata-rata upah minimum nasional UMN sebesar 6,5% untuk tahun 2025 telah diumumkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Pengumuman itu kemudian menjadi perbincangan publik nih, utamanya mengenai angka kenaikannya yang mendapat berbagai respon. Sebagaimana kita ketahui, upah minimum ini merupakan jaringan pengaman sosial yang sangat penting bagi pekerja yang bekerja di bawah 12 bulan dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup layak. Untuk itu, penetapan upah minimum bertujuan untuk meningkatkan daya beli pekerja dengan tetap memperhatikan daya saing usaha. Menteri Tenaga Kerja mengusulkan kenaikan upah minimum sebesar 6%, namun setelah membahas juga dan melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan pimpinan buruh, kita ambil keputusan untuk menaikkan rata-rata upah minimum nasional pada tahun 2025 sebesar 6,5%. Untuk upah minimum sektoral akan ditetapkan oleh Dewan Pengupahan Provinsi, Kota, dan Kabupaten. Ketentuan lebih rinci terkait upah minimum akan diatur oleh Peraturan Menteri Ketenagakerjaan. Terhadap perbincangan yang bergulir, pihak istana pun menanggapi. Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan Adhita Irawan mengakui tidak semua pihak akan puas dengan keputusan ini. Namun Istana Negara meyakini itu telah melalui kajian yang komprehensif. Adhita mengatakan kenaikan UMP ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan sambil tetap menjaga keberlangsungan dunia usaha. Tentu sudah memperhatikan kebutuhan hidup layak ya, atau KHL tadi, dan ini juga sudah melakukan berbagai kajian sebenarnya. Di samping tentunya mendengarkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Dan juga salah satu komponen yang menjadi pertimbangan adalah biaya hidup masyarakat itu sendiri. Makanya mungkin memang di tiap daerah memang ada perbedaan-perbedaan ya. Dan juga tentunya kondisi perekonomian negara. Ini kita juga tentu harus pertimbangkan. Nah, di sisi lain ada kemampuan dunia usaha yang juga harus bisa kita pertahankan. Pemerintah ini berharap kenaikan UMP ini dapat menjadi langkah yang seimbang dalam meningkatkan kesejahteraan pekerja dan menjaga stabilitas ekonomi. Tapi cukup layakkah kenaikan upah minimum 6,5% itu? Dan mengingat nih ya beberapa kebijakan baru yang akan menjadi beban kelas pekerja. Mulai dari kenaikan PPN, iuran BPJS Kesehatan, tapera, pembatasan subsidi BBM, dan lainnya. Nah, inilah yang mau kita bahas bareng News Editor KBR Wahyu Setiawan usai jeda. Lihat Instagram, isinya teman-teman yang struggle buat achieve goals-nya. Buka TikTok, ada aja yang flexing, ada juga yang set sampai mewek. Tapi pas dengerin podcast, nemulah itu podcast. Namanya Disco. Ya, pas banget lagi dibahas. Kalau orang yang sudah biasa misalnya flexing, ketika nggak flexing kok kayaknya ada yang kurang gitu. Jadi cemas nih. Jadi kan berusaha untuk ya flexing lagi, gimana caranya kita flexing yuk gitu kan. Laki nggak boleh nangis gitu ya. Harus kuat gitu ya. Nah itu salah banget gitu. Karena tadi aku bilang nangis itu adalah salah satu komunikasi terdasarnya manusia. Biar hidup jadi seimbang, penting banget nih dengerin Disco. Diskusi psikologi persembahan KBR dan Into the Light Indonesia. Yuk hapus stigma, peduli sesama, sayangi jiwa. Disco, diskusi psikologi bisa disimak di kbrprime.id dan platform mendengarkan podcast lainnya. KBR Prime, podcast for curious mind. Balik lagi di What's Trending edisi khusus tiap Jumat. Topik kita kali ini upah minimum naik 6,5%. Layak nggak nih? Nah, kita udah bersama News Editor KBR Wahyu Setiawan. Halo Wahyu. Ya, halo Lea. Wahyu, udah mulai ngitung-ngitung nggak sih sebagai pekerja nih Anda menanggapinya kenaikan upah tahun depan yang di angka 6,5% tuh gimana tuh? Cukup memuaskan kah? Belum memuaskan ya. Masih kurang ya? Ya, menimbang kebutuhan yang kian naik dan segala macam, saya kira sih itu masih belum memuaskan lah.
Sepertinya pesan saya juga hampir sama ya dengan beberapa teman dari kalangan buruh ya. Kalau yang saya dengar dari kalangan buruh kan mereka mempertanyakan ya, selain kenaikan besaran upah yang jauh dari yang mereka harapkan ya, mereka mengharapkan ada yang sampai 10-20% ya. Iya. Ya, kalangan buruh juga mempertanyakan nilai formula yang digunakan pemerintah dalam menetapkan upah minimum tahun depan yang tadi kamu sebut ya, 6,5%. Oke. Menurut Presiden Asosiasi Serikat Pekerja atau ASPEK Indonesia, Mira Sumirat, berdasarkan perhitungan buruh, nih upah layak di tahun depan ini harusnya berkisar 20% lah ya. Oke. Nah, angka itu dengan mempertimbangkan satu, komponen hidup layak atau KHL, hingga perkiraan kenaikan inflasi ya. Jadi mereka mungkin menghitung inflasi tahun depan akan naik ya dibanding tahun ini. Jadi menurut Mira, kenaikan UMP yang tidak diimbangi dengan penurunan harga ini akan membuat daya beli pekerja ini tetap rendah. Oke. Bagi kami itu belum memenuhi kebutuhan hidup layak. Bagaimana perhitungannya seperti apa gitu, muncul angka 6,5% gitu loh. Karena yang kami usulkan kan agar pemerintah sebelumnya menurunkan harga pangan, harga bahan pokok itu sebesar 20%. Setelah itu baru menaikkan UMP 2025 20%. Karena secara psikologis kalau upah naik itu pasti akan diiringi dengan kenaikan harga barang, transportasi dan lain sebagainya. Nah, itu kan tadi kalau kata buruh gitu ya. Kalau kata pengusaha gimana nih, Wahyu? Ya pasti kebalikannya ya. Kalau buruh menilai rendah, pengusaha ini agak ketinggian. Ya, mereka ketinggian nilainya ya. Jadi kalau dari kalangan buruh tampaknya nih juga mempertanyakan nih formula atau dasar penetapan kenaikan upah yang ditetapkan pemerintah 6,5% itu. Jadi Ketua Bidang Ketenagakerjaan Jamsos DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia di DKI Jakarta, Nur Jaman, itu menyatakan heran lah ya atas keputusan tersebut. Jadi Nur Jaman menjelaskan keputusan kenaikan UMP yang terkesan mendadak ini menimbulkan ketidakpastian di kalangan pengusaha. Oke, meresahkan gitu ya. Ini kan kita belum punya regulasi, belum punya aturan, belum punya ketentuan baik PP ataupun Permen ataupun Kepmen terkait dengan penetapan besaran upah minimum baik provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Sampai sekarang ini belum ada ketentuannya. Tetapi tiba-tiba Pak Presiden menyampaikan kenaikan sebesar 6,5%. Pertanyaannya, apa yang menjadi dasar? Nur Jaman memperingatkan pemerintah kenaikan UMP 6,5% ini akan berdampak paling besar nih pada industri padat karya. Oke. Nah, dia menjelaskan kenaikan biaya produksi akibat kenaikan upah minimum ini akan memberikan semacam efek domino ya terhadap kenaikan harga barang, mengatur inflasi hingga menekan daya beli masyarakat. Dan pada akhirnya kenaikan upah itu dinilai akan memperparah nih gelombang pemutusan hubungan kerja. Jadi kalangan pengusaha udah mengancam sepertinya ya akan PHK gitu ya. Iya, begitu. Nah, tapi Wahyu, perbandingan angka kenaikan upah minimum nasional tahun-tahun sebelumnya gimana nih? Kenapa sih angka 6,5% ini diperkarakan dua pihak tadi gitu? Sebetulnya yang diperkarakan itu adalah dasar ya atau formula penghitungannya ya. Setidaknya ini yang jadi pokok bahasan ya Lea ya. Menurut Nabila Rizfa Izzati, dosen hukum ketenagakerjaan dari UGM Yogyakarta, sumber penghitungannya ini harus jelas nih. Jadi formula ini dasar hukumnya apa begitu. Dibandingkan dengan angka kenaikan upah minimum nasional di tahun sebelumnya, rata-rata kenaikan upah minimum di tahun 2024, jadi UMP 2024 itu ada di angka 3,6%. Jadi memang 6,5% ini lebih tinggi dibandingkan kenaikan rata-rata tahun lalu. Tapi menurut saya yang paling penting adalah mencari akar dari angka 6,5% ini dari mana. Karena itu yang sebenarnya masih menjadi pertanyaan banyak pihak, baik pihak pengusaha maupun pihak pekerja. Karena kan kemarin Presiden Prabowo tiba-tiba mengumumkan bahwa akan ada kenaikan UMP secara nasional di angka 6,5%. Pertanyaannya adalah angka 6,5% ini diambil dari mana sebenarnya? Karena kalau kita kembali pada kebijakan pengupahan, sebenarnya kan UMP itu seharusnya
dihitung oleh masing-masing daerah. Jadi dihitung oleh Dewan Pengupahan Daerah Provinsi masing-masing yang kemudian direkomendasikan ke gubernur dan gubernur menetapkan. Jadi seharusnya kewenangan untuk menetapkan persentase kenaikan UMP dan berapa UMP yang akan berlaku tahun depan itu ada di tangan gubernur. Baru kemudian itu dilaporkan ke pusat dan pusat akan membuat rekap rata-rata kenaikan UMP tahun ini tuh berapa. Jadi yang kewenangan pusat adalah membuat kebijakan pengupahan yang salah satu isinya adalah menetapkan formula penghitungan UMP. Jadi seharusnya yang dilakukan oleh Presiden Prabowo kemarin adalah mengumumkan UMP ini dihitung formulanya pakai apa nih. Karena kan itu yang masih menjadi perdebatan karena ada formula yang seharusnya disesuaikan dengan putusan MK kemarin. Karena putusan MK kemarin salah satunya membahas soal formulasi upah minimum. Nah, permasalahannya yang dilakukan Presiden Prabowo kemarin lompat. Dia bukan menjelaskan kebijakan, dia bukan memberikan formula, tapi dia kemudian langsung mengatakan bahwa akan ada kenaikan 6,5%. Makanya pertanyaan yang justru muncul, baik dari kalangan pengusaha yang sepertinya sudah diwakilkan oleh Apindo statementnya, dan kemudian dari kalangan pekerja yang juga disampaikan oleh beberapa serikat buruh adalah 6,5% ini sebenarnya dari mana? Muncul angkanya dari mana? Dan ini yang harusnya bisa dijawab segera oleh pemerintah yang katanya sedang digodok dalam Permenaker, karena kalau misalnya nggak seperti itu, angka 6,5% ini akan sulit untuk dicari pertanggungjawabannya. Jadi yang ada justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum, karena orang bertanya-tanya sebenarnya muncul angka 6,5% ini dari mana. Oke, makin seru ya ngomongin kenaikan upah 2025 ini. Kita lanjutin dengan hitung-hitungan nih, apakah jumlahnya ini cukup sepadan atau worth it dengan banyaknya kenaikan tadi ya? Tapi kita bahas usai jeda. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang cinta aja tuh cukup. Makna cinta, Cile, aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu. Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Masih di What's Trending, edisi khusus tiap Jumat kita bahas upah minimum naik 6,5%. Layak nggak? Masih bersama News Editor KBR, Wahyu Setiawan. Wahyu, saat mengumumkan besaran kenaikan upah minimum nasional itu, Presiden Prabowo kan menganggap adanya tambahan kesejahteraan nih yang diterima buruh, selain kenaikan upah yang 6,5% tadi tuh. Nah ini bisa dijelaskan nggak Wahyu soal ini? Sebetulnya ini merupakan janji Prabowo ya sebelum menjadi presiden ya, mengenai program makan siang bergizi ya buat anak dan ibu hamil. Jadi dia menyebut program itu menjadi salah satu upaya untuk mensejahterakan rakyat. Prabowo mencontohkan sekeluarga ini kan ada 3 anak nih. Misalkan 3 anak kalau dihitung per hari ya 30.000 lah ya. Karena proporsi kan pemerintah mematok 10.000 rupiah proporsi untuk makan siang bergizi itu. Jadi sebulan tiap keluarga dengan 3 anak itu bisa mendapat senilai 2,7 juta rupiah tambahan ya. Meski tidak berupa uang ya Lea. Nah kemudian Prabowo juga mengklaim akan ada bansos nih. Jadi menurut Prabowo ini disebut sudah maksimal nih sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan buruh adalah sesuatu yang sangat penting. Kita akan perjuangkan terus perbaikan kesejahteraan mereka. Dan tadi juga di hadapan pimpinan buruh perwakilan saya juga menyampaikan bahwa program-program kami termasuk makan bergizi untuk anak-anak dan ibu hamil juga kalau dihitung merupakan suatu tambahan kesejahteraan karena buruh tentunya punya keluarga dan punya anak. Kalau kita rinci program bergizi ini nanti rata-rata minimumnya atau rata-ratanya kita ingin memberi indeks per anak per ibu hamil itu 10.000 rupiah per hari kurang lebih. Kita ingin 15.000 tapi kondisi anggaran mungkin 10.000 kita hitung
untuk daerah-daerah itu cukup bermutu dan bergizi. Kalau rata-rata keluarga golongan yang berada dalam keadaan katakanlah di desil bawah itu, kita perkirakan anaknya rata-rata 3-4. Berarti tiap keluarga bisa menerima minimal rata-rata bisa Rp30.000 per hari. Ini kalau 1 bulan ini bisa 2,7 juta. Jadi kalau ini semua dengan bantuan bansos dan perlindungan sosial lainnya, termasuk PKH ya, dan bantuan lain, saya kira upaya pemerintah untuk mengamankan semua lapisan masyarakat, di antaranya kelompok buruh, saya kira sudah sangat maksimal pada saat ini. Tentunya kita ingin perbaiki di saat-saat mendatang. Tapi nih, beban kelas pekerja tahun depan kan juga bertambah, Wahyu. Dan yang dibayarnya tuh harus pakai uang loh ya, bukan makanan tadi yang 10.000. Nah, kita sebut aja nih, kenaikan PPN, iuran BPJS Kesehatan, Tapera, pembatasan BBM subsidi, belum lagi ada inflasi nih, Wahyu. Nah, secara hitung-hitungan nih, seberapa besar nih yang akan dikeluarkan dan masih lebih kecil dari kenaikan upah yang diterima atau justru masih lebih besar atau cukup lah? Agak rumit ya, karena banyak pungutan ya tahun depan ya. PPN yang ada yang bilang akan diterapkan tahun depan, ada yang bilang hampir pasti nggak diterapkan. BPJS juga, pembatasan BBM subsidi yang sekarang juga masih digodok ya. Jadi ini jadi perbincangan di kalangan masyarakat kelas menengah mungkin ya Lea ya. Ya. Nah soal ini kita juga sudah bertanya nih kepada Bima Yudhistira, ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Selios ya. Kita mau tahu nih secara hitung-hitungannya seberapa besar nih yang akan dikeluarkan, masih lebih kecil dari kenaikan upah yang diterima atau malah lebih besar ya, seperti pertanyaan kamu tadi ya. Nah ini jawabannya. Nah 6,5% ini juga menimbulkan kekhawatiran bahwa kenaikan dari PPN 12%, kenaikan iuran BPJS Kesehatan, pengalihan subsidi BBM, ini banyak merugikan masyarakat khususnya buruh, yang sebagian adalah kalangan kelas menengah ke bawah. Nah buruh ini jika kenaikan dari PPN-nya menjadi 12%, kemudian ditambah banyak sekali pungutan dan tarif baru 2025, sebenarnya dengan kenaikan 6,5% upah minimum ini nggak cukup. Jadi buruh ini kalau dilihat hanya mendapatkan daya beli yang terungkit sangat kecil. Contohnya begini, kalau di Jakarta upah minimumnya dari 5 juta menjadi 5,3 juta, artinya ada sekitar 300.000 imbas kenaikan 6,5%. Sementara Selios mensimulasikan apabila PPN 12% ini diterapkan, bukan hanya selisih 1% tarif pajak dari 11 ke 12%, tapi juga ada inflasi yang mengikuti dan diperkirakan inflasinya 4% lebih, maka pengeluaran kelas pekerja yang bergaji 5 juta itu akan naik pengeluarannya menjadi 357.000 per bulannya. Jadi dibandingkan dengan upah minimum, buruh itu harus mencari tambahan Rp57.000 lagi untuk bisa mempertahankan dampak dari kenaikan tarif PPN dan inflasi barang jasa yang menyertai efek kenaikan tarif PPN. Jadi artinya 6,5% ini sangat kecil. Dan efeknya dari 6,5% ini sebenarnya ya belum bisa membantu konsumsi rumah tangga dan daya beli masyarakat yang sekarang kondisinya sedang tertekan. Idealnya nih Wahyu, kalau kita mau menaikkan upah yang layak di angka berapa persen nih yang bisa efektif mendongkrak daya beli dan perekonomian nasional? Ya paling enggak 2 digit lah ya. Kalau menurut Bima sih ya sekitar 10% begitulah ya. Nah padahal jika upah minimum ini bisa naik lebih tinggi lagi, misalnya 8 sampai dengan 10%, ini akan terjadi perputaran ekonomi domestik dan akan menguntungkan pihak pengusaha sebenarnya. Karena tahun 2025 dari sisi kinerja ekspor itu akan melambat, belum ada efek dari perang dagang. Kemudian dari sisi belanja pemerintah pun akan sulit karena defisit APBN-nya melebar. Pendapatan pemerintah juga akan sulit terkerek meskipun ada kenaikan tarif. Maka yang bisa diandalkan dari struktur PDB tahun depan adalah konsumsi domestik. Dan ini yang bisa dipompa melalui upah minimum salah satunya. Selain upah minimum adalah bentuk perlindungan bagi para pekerja di bawah 1 tahun. Tapi implikasi dari 6,5% ini adalah
kenaikan upah yang memang salah satu yang terendah kalau bisa dilihat dalam 10-15 tahun terakhir. Sebelumnya memang pernah ada kenaikan upah minimumnya hanya 3%, 1,3% di beberapa daerah. Tapi coba lihat ke belakang tahun 2014 itu kenaikan upah minimumnya 17% lebih. Jadi upah yang tadinya 17% naik ketika sekarang semakin kecil, maka akan berimplikasi pada kerentanan para pekerja ini. Apakah dia harus menahan belanjanya, lebih banyak berhemat, atau bahkan jatuh pada pinjaman online. Nah, itu konsekuensi dari upah yang terlalu rendah. Selain itu juga upah minimum ini karena ditetapkan di semua daerah sama kenaikannya 6,5%, padahal ada beberapa daerah, Indonesia Timur contohnya, itu inflasinya kan tinggi sekali. Jadi kalau kenaikan upah minimumnya dipatok 6,5% ke semua daerah, maka ada disparitas daerah-daerah yang menghadapi inflasi tinggi, daya belinya pasti akan lebih tertekan masyarakatnya. Jadi ini merupakan formulasi yang aneh. Bahkan kalau melihat dari putusan MK kan harusnya formulasi itu berubah total. Ini masih menggunakan formulasi yang lama di mana ada indeks tertentu atau alfa, dan ini dipatok kenaikannya 6,5% untuk upah minimum secara formula total. Jadi sebenarnya ini masih menggunakan konsep yang lama, tidak ada perubahan signifikan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal Undang-Undang Cipta Kerjanya diputus inkonstitusional dan harus dikeluarkan bagian klaster ketenaga kerjaan. Jadi dengan upah minimum yang hanya naik 6,5%, khawatir pertumbuhan ekonomi jangankan 8% tahun 2025 ke depan. Bahkan pertumbuhan ekonomi diramal hanya tumbuh 4% karena daya beli terlalu tergerus oleh berbagai pungutan dan tarif yang dibebankan kepada para pekerja. Oke, yang jelas kita juga mau tahu nih gimana pendapat kamu dan mungkin angka yang kamu harapkan sih dari kenaikan upah minimum. Apalagi sekarang kan udah ditetapkan 6,5% nih. Kalian bisa komentar soal ini, silakan ketik di kolom komentar yang tersedia di platform mendengarkan podcast kesayangan kamu. What's Trending hadir di KBR Prime, Spotify, dan Noise. Demikian What's Trending edisi Jumat. Saya Lea Baneza dan News Editor Wahyu Setiawan pamit. Sampai jumpa pekan depan. Bye.